Kepada para pemirsa yang saya hormati, salam rahayu. Ketika melintasi jalan menuju ke Gianyar, tepatnya di Sibangkaje, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, saya melihat sebuah pura dan memang beberapa kali melintas. Sudah pernah melihatnya namun belum pernah berhenti, dan akhirnya saat ini saya putuskan untuk berhenti untuk bisa melihat dan bersembahyang di pura ini. Terlihat ada tumpukan canang sari yang menandakan bahwa masyarakat yang ada di sini memang sering mengaturkan sesajian yang berupa canang sari, dan di depan terlihat patung yang menghiasi bagian timur atau di pinggir jalan dari pura Taman Sari ini. Dan nantinya saya akan memasuki bagian utama Ning Mandala dari pura. Namun sebelumnya saya akan lihat dulu keadaan di Jabean. Ini adalah sebuah pinggir yang tepat berada di bawah dari pohon besar yang ada di sini, yaitu pohon beringin. Namun sebelumnya di sini pernah tumbuh pohon kepuh, yaitu pohon yang sangat besar, kemudian dibalut oleh pohon beringin, sehingga pohon beringin yang membentuk bangsing-bangsing menyelimuti dari pohon kepuh. Dan ketika pohon kepuh itu sudah tumbang, akhirnya digantikan dengan sebuah pinggir, dan akar-akar beringin membentuk jalinan yang membentuk seperti sebuah lubang yang terlihat sangat indah. Dan ini adalah merupakan bagian Jabean di pintu masuk menuju ke bagian utama Ning Mandala dari pura Taman Sari. Di sini terdapat beberapa pelinggih tugu dan juga terdapat beberapa buah pelangkiran, yang mana tadi sempat bertemu dengan Dane Mangku atau Bio yang memiliki pura ini, dan sempat bercakap-cakap menyatakan bahwa pura ini memang ada dari sejak zaman dahulu, hanya saja keadaan yang dulu tentunya berbeda dengan keadaan sekarang. Adanya tambahan yang berupa pelangkiran dan juga yang lain-lainnya itu adalah merupakan keyakinan dari beliau yang memiliki tempat suci ini, atau yang ngomong tempat suci ini merasakan, dan mungkin menurut penuturan beliau pernah bertemu, sehingga akhirnya dibuatkanlah tempat-tempat atau penyawangan yang berbentuk pelangkiran maupun batu yang bertumpuk, begitu juga pelinggih. Dan pohon beringin yang ada di sini terlihat sangat indah, dan di sebelahnya juga masih tumbuh sebuah pohon yang sangat besar yang memberikan kesan magis, sakral, dan juga memberikan rasa teduh dan nyaman jika berkunjung ke pura ini. Pada awalnya di halaman pura ini tumbuh pohon kepuh kembar, namun akhirnya satunya terbakar pada tahun 1995, dan saat ini hanya tinggal satu, dan juga tetap tumbuh dengan subur sebuah pohon beringin. Menurut beliau yang memang meresik atau penghuni pura ini, ketika saya temui mengatakan bahwa di sini banyak sekali terdapat penghuni dari pura, yaitu berupa penghuni Niskala, dan penghuni utama Niskala pura ini adalah Ida Ratu Niang Lingsir Sakti bersama Ida Ratu Murah Sakti, Ida Ratu Gede Pancar Jagat, dan juga Ratu Mas Manis. Dan juga di sini banyak sekali terdapat pelangkiran sebagai istana atau tempat dari makhluk gaib lainnya yang merupakan pengabih dari beliau yang utama diistanakan di pura Taman Sari ini. Dan saat ini saya akan memasuki bagian utama Ning Mandala dari pura Taman Sari, melewati sebuah candi bentar, yang mana di depan candi bentar terdapat pelinggih dan juga patung yang dipasang sebagai simbol penjaga ketika memasuki kawasan atau bagian utama Ning Mandala dari pura Taman Sari ini. Om Swastiastu, dan kini saya sudah berada di bagian utama Ning Mandala. Terlihat sebuah linggih yang terbuat dari kayu
Dan juga sesajen yang ada di tempat ini adalah nasi wong-wongan yang terbuat dari nasi dan dibentuk seperti bentuk manusia dan tadi berwarna hitam dan putih. Dan di sini banyak sekali terdapat pelangkiran. Di jeroan pura sesajen khusus berupa nasi berbentuk randa sering dipersembahkan untuk ide Ratu Niang Lingsir Sakti. Nasi itu diletakkan di atas pucuk daun pisang melambangkan wujud sakral dari randa. Dan juga saat diodalan pengunjung dapat melihat pratima yang sangat disakralkan berbentuk penyu dengan ular di atasnya serta pratima wanita yang membawa kotak kecil. Selain itu di pura ini dikenal sebagai tempat lunas tambo, yaitu memohon obat, yang mana tradisi ini melibatkan pemanfaatan dari ruas kecil pohon kepuh yang digiling untuk dijadikan boreh. Dan menurut Dane yang saya temui tadi yang merupakan pengempon atau pemilik pura juga bercerita bahwa di sini juga sering datang pemuda yang ingin memiliki keturunan dan dengan sarana khusus yang mereka bawa memohon di tempat ini. Namun pada dasarnya berhasil atau tidaknya tentulah ditentukan oleh takdir, dan tidak ada salahnya jika seseorang berusaha, dan jika berhasil tentunya kita harus sangat bersyukur karena sudah bisa mencapai apa yang diinginkan. Dan ini adalah pelangkiran-pelangkiran yang ada di sini yang sudah saya hitung berjumlah sekitar 15 pelangkiran yang terpasang pada pohon beringin dan pohon satunya yang terletak di bagian utamaning Mandala ataupun di bagian Jabayan, yang mana wastra dari pelangkiran juga berbeda-beda. Ada yang diwastra dengan kain putih kuning dan ada yang juga diwastra dengan kain poleng, yang menandakan dari beliau yang menepati atau berstana pada pelangkiran-pelangkiran tersebut. Dan saat ini saya kembali ke bagian Jabayan dari pura melihat pelangkiran yang ada di sini beserta pelinggih yang merupakan pelinggih pengganti dari pohon kepuh yang sudah terbakar, dan ini adalah pelangkiran dengan wastra poleng. Dan di depan dari pura juga terdapat tumpukan-tumpukan batu yang juga di atas terdapat canang sari yang menandakan juga merupakan benda yang disucikan ataupun disakralkan. Dan beginilah keadaan dari pura Taman Sari. Di sebagian barat pura Taman Sari terdapat tugu dan berisi patung seperti patung Maria, namun tadi sempat saya tanyakan pada beliau bahwa pada dasarnya inilah mencirikan dari sifat kasih sayang, dan aslinya adalah berwujud Durga yang membawa anak, namun Rangda yang membawa anak, namun tidak kena memada-mada pura dalam yang ada di sini, sehingga diganti dengan patung wanita yang membawa atau menggendong seorang anak. Dan video saya akan akhiri, jika ada salah saya memohon maaf, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak, sukses.